Assalamualaikum semuanya. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz Syekhuddin MAG dan Ustadz Edi Surwadi SPD. Selamat datang di keluarga besar SD Global Garuda Nusantara Islamic Center. Acara selanjutnya adalah pembacaan tilawatil Quran dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Bunda Ratih dan Bapak Farhan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Nabi Muhammad, meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu, yang memberatkan punggungmu dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut-nyebut namamu? Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila kau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu berharap. Maha benar Allah dengan
segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan diberikan untuk khususnya bagi pembacanya dan kita semua para pendengarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya diklat standarisasi guru Al-Quran metode tilawati level 1 kepada pemimpin Ustadz Syaifuddin MAG dan Ustadz Edi Suwardi SPD. Persilahkan. Dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Ya. Baik, saya buka dengan salam ciri khas tilawati, yaitu dengan irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bisa dijawab dengan irama. Ini menunjukkan antum semua insya Allah lulus semua. Lulus menjawab salam dengan irama. Ya baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Al-hadits atau kama qala. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Kepala Sekolah SD, kemudian para guru-guru, dewan guru semuanya, baik yang di tingkat SD, SMP, SMK 1 dan 2, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa.
2 hari ke depan, hari ini dan besok, kita akan belajar bersama-sama mengenal metode tilawati, bagaimana cara membacanya dan bagaimana cara mengajarkannya. Sudah siap semuanya? Oke. Kosongkan gelas, artinya ditunda dulu ya. Rasa-rasa saya sudah bisa baca Quran, saya sudah bagus. Kok kita nanti belajarnya jadi satu. Nah, jadi kita ini sama-sama belajar dari yang tingkat dasar sampai kemudian kita akan mengenal bacaan 2000 muskilat dan bagaimana cara mengajarkannya. Mudah-mudahan di 2 hari ke depan ini kita semuanya disehatkan oleh Allah SWT, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum panjang lebar kami menyampaikan materi, izinkan kami mengenalkan terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Ya, jadi kita kenalan dulu ya. Ini nama saya, tadi sudah disebutkan, Syaifuddin, dan ini nomor handphone saya, WA saya. Kemudian saya tinggal di perumahan Greenland Forest Hill. Jadi kita bertetangga untuk sekolah Borces ini ya. Jadi kita ada saya tinggal di perumahan Greenland Forest Hill, Akang Sanjaya. Kemudian ini Facebook kami, pertama fanpage kami atau IG kami namanya Tilawati Center. Pendidikan pernah nyantri di Darul Jombang tahun 98 sampai 2001, kemudian S1 saya lanjut di Surabaya. Ada dari Surabaya? Arek-arek Surabaya? Gak ada ya? Baik. S2 saya di Institut Ilmu Al-Quran. Ya, kemudian ini hanya mohon doa ya, mohon doanya. Mudah-mudahan saya bisa selesai S3 saya di Institut Ilmu Al-Quran, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ini on progress, baru semester 2. Kemudian aktivitas diamani sebagai Direktur Tilawati Center Jabar 1 dan Kepala Cabang Tilawati Jabar 1, kemudian Yayasan Irham Nabil Quran. Kami juga mengasuh pesantren Al-Quran namanya Irham Nabil Quran di Pasir Mulia. Kemudian diamani sebagai anggota Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Kota Bogor. Dan saya diamanahi untuk di bulan Juli nanti, 12 Juli 2025, sebuah event besar namanya Silaturahim Tilawati Nasional di Masjid Istiqlal Jakarta. Sebagai ketua panitia, mudah-mudahan hadir 10.000 para guru Quran, para pecinta Al-Quran, termasuk kami mengundang ustaz-ustaz semua ya yang dari Borces untuk bisa hadir belajar bersama dengan pakar Al-Quran di sana. Ada Menteri Agama yang kita undang juga. Mudah-mudahan nanti kita juga sama-sama menyaksikan di Istiqlal launching LSP, yaitu Lembaga Sertifikat Profesi Metode Tilawati, di mana syahadat tilawati dinilai berstandar BNSP. Jadi teman-teman semuanya, kalau lulus syahadahnya tolong disimpan yang rapi. Karena biasanya kalau ada event apa gitu ya, itu baru lapor ke kami, maaf syahadahnya hilang. Ya, padahal syahadah sebagai guru Al-Quran itu adalah sertifikat yang berstandar nasional dan insya Allah nanti diakui oleh negara. Ya, dan itu kabar baiknya bagi kita semuanya yang nantinya bersyahadah tilawati. Kemudian kabar apa ya? Menegangkan atau tidak ya? Ya, nantinya teman-teman tidak semuanya mendapatkan syahadah itu, karena yang mendapatkan syahadah tersebut adalah yang nantinya lulus munaqasyah dan uji praktek micro teaching di hari yang kedua. Nah, siap ya? Hari kedua kita akan praktek micro teaching dan munaqasyah. Baik, saudara sekalian, kita akan nantinya berkenalan dengan beberapa trainer kami.
memahami, hari ini saya hanya dua aja. Saya dengan Ustadz Edi Suwardi, ya, karena hari ini materinya full di aula, ya, artinya full materi belajar, ya. Jadi saya hari ini pematerinya dua orang, saya dengan Ustadz Edi Suwardi. Nanti kenalan sendiri lah. Beliau ini beda ini ya, kok tinggi orangnya itu ya. Karena beliau ini mantan TNI. Ini luar biasa, mantan TNI yang hijrah menjadi guru Al-Quran dan trainer ya di Tilawati zaman 1. Nanti kenalan sendiri ya. Dan kemudian nanti di hari kedua kami akan membawa tim cukup banyak, ada 6 orang nanti ya. Sudah kita sampaikan ya nama-namanya. Baik, lalu kita akan belajar apa selama 2 hari ini? Kita akan belajar yang pertama, kita akan mengenal lagu dalam membaca Al-Quran. Nanti kita akan membuka cakrawala berpikir kita, mindset kita tentang irama dalam baca Quran. Kenapa baca Quran pakai irama? Apa sih manfaatnya? Lagu apa yang akan kita gunakan? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kemudian yang kedua, kita akan belajar lagu ros penerapannya di Tilawati jilid dari jilid 1 sampai 5. Ya. Kemudian kita akan belajar strategi pembelajaran Al-Quran metode Tilawati, bagaimana cara mengajar. Insya Allah poin 1 sampai 4 hari pertama kita selesaikan. Ya. Kemudian di hari kedua kita akan belajar micro teaching atau praktek mengajar. Ya. Nanti sudah dibuatkan kelompok ya, sudah ya. Jadi tiap kelompok nanti ada yang mengajar, yang lainnya menjadi muridnya. Ya, nanti kita akan praktek. Nanti ada yang memandu bagaimana cara mengajar sesuai dengan metodologi Tilawati. Lalu ada munakosyah di hari yang kedua. Jadi nanti akan kita pisah kelompok, sebagai kelompok micro teaching, sebagian yang lain munakosyah. Nanti ditukar, gitu ya. Kemudian kita akan belajar teknik munakosyah atau panduan munakosyah. Bagaimana sistem evaluasi di Tilawati. Ini penting karena Tilawati itu harus diukur keberhasilannya. Nah, bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Nanti kita akan sampaikan materi namanya teknik munakosyah. Ya. Kemudian yang ketujuh ini sebetulnya pilihan. Ya. Ada strategi mengajar Tilawati PAUD pendidikan anak usia dini, ada juga Tilawati remaja dan dewasa. Ya. Artinya pembelajaran nanti untuk tingkat SMP, SMK. Nanti akan kita sampaikan. Nah, di sini tidak ada PAUD-nya. Belum ya. Berarti nanti akan kita sampaikan Tilawati remaja. Ya, karena di sini ada guru dari SMP, SMK. Jadi nanti ada strategi mengajar bagaimana untuk anak-anak SMP dan SMA. Baik. Nah, ini ada catatan untuk mendapatkan syahadat Tilawati, peserta wajib mengikuti seluruh materi dan lulus munakosyah. Insyaallah ya. Siap semuanya? Kalau saya bilang Tilawati, apa ini yang kemarin sosialisasi itu? Ingat nggak? Alhamdulillah, mudah menyenangkan. Gitu ya? Kita tes ya semuanya. Tilawati, alhamdulillah, mudah menyenangkan. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke materi awal, yaitu lagu dalam membaca Al-Quran. Ya, baik. Saudara sekalian, kita akan belajar tentang irama dalam baca Quran. Ya, irama yang bagaimana sih ketika kita membaca Al-Quran? Irama yang dimaksud adalah irama Arabiyah. Kenapa? Karena unzil Al-Quran bilughatin Arabiyyah. Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Maka yang paling cocok zauknya zauk Arabiyah. Quran kok dibaca dengan zauknya Sundawiyah misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira yang terpikir apa yang mendengarkan? Padahal bacaan hal. Nah, maka Quran dibaca dengan irama yang sudah familiar kita dengarkan.
Dari mana kita tahu? Nah, ini luar biasanya di Indonesia bahkan sampai mancanegara kita punya ajang namanya Musabaqah Tilawatil Quran. Namanya MTQ. Di dalam MTQ ada namanya LPTQ. Di sana dikenalkan ada 7 irama dalam bacaan Quran, ya. Nah, 7 irama dasar. Ada namanya Bayati. Ada namanya apa? Bayati. Kemudian Hijaz. Sudah kenal lagu Hijaz? Kalau Bayati, kalau Mbak Ros gak ada ya. Ros. Ada Nahawan, Soba, Sika dan Jihar. Jadi saudara sekalian, kalau kita baca Quran itu tidak jauh-jauh dari 7 irama ini. Tidak jauh dari 7 irama. Kita baca misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenal lagu ini? Pernah dengar lagu ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita ya sering mendengar lagu ini kalau kita misalkan guru, ayo nak sebelum pulang bacaan asar. Itu bacanya pakai lagu yang tadi kita contohkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa sampai hilang biasanya ya. Nah ini kalau kita telusuri ada satu di antara 7 irama. Cuman tadi yang kita praktekkan itu terlalu panjang. Bismillahir. Berapa harokat jadinya? 3. Mestinya berapa harokat untuk matobim ini? 2. Maka harusnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita perhalus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan ketemu lagu namanya Bayati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau diperhalus sedikit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kalau kita belajar tausyekh lagu, tausyekh ya, atau rumus lagu, itu ada rumus lagu Bayati. Nurun Nabi alal awalimi asfaro. Dulu ngajinya ya dipopulerkan seperti itu. Bismillah. Itu lagu Bayati. Bahkan ada salah satu imam Masjidil Haram namanya Syekh Bandar Badila. Kenal nggak? Nggak kenal ya? Saya juga nggak kenal. Tapi tahu tidak? Syekh Bandar Badila. Boleh tuh dicatat ya, Syekh Bandar Badila. Kita lihat di YouTube banyak sekali. Itu pakai lagunya Bayati itu banyak. Memang udah banyak lagu ya. Tapi saya senang sekali lagu Bayati itu. Namanya apa? Apa tadi? Syekh Bandar Badila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sama dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diperhalus sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Saya cekok sedikit. Kita kan bacanya Ar-Rahmanir Rahim. Gitu kan? Sama kan? Sama, cuma variasi aja. Ya, yang membedakan. Nah, kemudian ada yang kedua namanya lagu Hijaz. Pernah dengar nggak lagu Hijaz? Insya Allah pernah dengar. Cuma lagu apa ya gitu namanya ya. Itu kalau kita belajar tausyekh lagu Hijaz seperti ini. Ya wardatan wasqariyadi mudillatan. Jadi kalau kita terapkan di ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nahawan. Nah, Nahawan itu lagunya kalau kita ambil yang paling dasar ya, itu dimulai dari yang paling tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah dengar ini? Barusan 3 detik yang lalu. Lagu Ros, nanti ya kita akan belajar lagu Ros. Jadi nggak saya kenalkan sekarang ya, tapi nanti di materi yang kedua. Ada lagu Soba. Soba itu iramanya, genrenya itu sendu. Apa sendu itu? Senang duit. Melo. Artinya kalau kita baca Quran, kok ketepatan makna ayatnya ini nadhirah, sebuah peringatan. Quran itu kan mengabarkan dua hal ya. Halo? Quran mengabarkan dua hal. Basyiron wa nadhir. Quran mengabarkan yang pertama basyiron. Basyiron itu apa? Kabar gembira. Kabar gembira. Tapi hebatnya bukan kebalikannya yang kedua, bukan kabar sedih. Tapi yang kedua adalah nadhir. Basyiron wa nadhir. Yang kedua peringatan. Maksudnya diingatkan, jangan sampai kita melenceng dalam kehidupan kita. Diingatkan agar kita baliknya itu siratal mustaqim, balik lagi kembali ke tempat di mana Nabi Adam diciptakan. Di mana itu? Surga. Andai kata kita membaca ayat-ayat nadhirah, itu cocoknya pakai lagu Soba. Soba, gimana Soba itu ya? Wah, itu. Al-Qairun ala husni yunadi. Nah, itu kunci lagunya begitu. Kalau kita terapkan di tahun, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar ini? Nah, barusan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, itu lagunya lagu Soba. Ya. Kemudian ada lagu Sika. Nah, kalau Sika kebalikannya. Sika itu lebih ke lagu bahagia. Nah, biasanya menemukan ayat-ayat tentang basyiron. Itu lagunya Sika. Dan insya Allah Ustaz-Ustaz sekalian, itu pernah lagu Sika itu sejak dulu sebetulnya. Ya, melalui sholawat Tola al-Badru alaina. Apa Tola al-Badru? Tahu lagunya kan? Coba bareng-bareng kita senandungkan Tola al-Badru. 2, 3. Tola al-Badru alaina min saniyatil qadar wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Silakan jamaah kloter 12 masuki pesawat Surya Airlines. Seperti dari ceritanya, Allah kita bisa datang ke tanah suci melaksanakan umrah. Nah, Tola al-Badru itu kan menyambut pasukan Badar yang menang dalam peperangan. Ya. Nah, ketika disandungkan itu bahagia untuk kalangan orang Arab itu genrenya bahagia. Tola al-Badru alaina. Itu namanya lagu Sika. Bagaimana diterapkan di Al-Quran? Ini masalahnya. Kalau nggak tahu caranya ya, bisa-bisa nyanyian itu, ya itu kayak apa baca Qurannya kayak nyanyian.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngimami pakai itu bisa-bisa mending tidak dilempar sandal jamaah ya. Jadi Tala'al badru alaina, kita buat burohat apa namanya, marotibul qiraahnya, tingkatan bacaan itu dengan cara tadwir misalnya ya. Na 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 tala'al badru alaina bismillahirrahmanirrahim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Kita diberi kabar gembira bahwa orang yang beriman, beramal saleh akan diberikan jannat, yaitu surga. Gak hanya satu loh surganya, jannat. Jamak mana salim, bermakna banyak surga. Banyak pilihan surganya. Firdaus, Jannatul Ma'in, Jannatul Ma'wa, wah, Masya Allah, Jannatul Aden. Jadi artinya ketika kita membaca dengan makna ayat yang merupakan basyirun, itu kita bisa menggunakan lagu zikir. Nah, lagu JHT ini yang oleh banyak dai menyampaikan ya. Saya juga mendengar dari Ustaz Abdul Somad gitu ya. Bahkan di internet juga di YouTube banyak menyampaikan bahwa JHT itu lagu yang disukai oleh Rasulullah. Ya. Nah, gimana lagu JHT itu? Gimana tahu syekhnya? Allahu zada Muhammadan ta'zima wa nabahu fadlan min Allahi wa ini kunci lagu ya. Kunci lagu. Jadi kalau kita terapkan yang Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar nggak lagu ini? Pernah. Sering. Sering? Nah, lagu dijawab. Sering. Itu lagu jihad. Dan sekarang udah banyak yang mempraktekkan. Alhamdulillah ya, di pesantren saya juga anak-anak suka dengan lagu jihad. Hafalan dibaca dengan lagu jihad. Baik, saudara rahimakumullah, ini sekedar mengenalkan ya bahwa baca Quran ternyata banyak variasi irama yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita pilih, tergantung sesering apa kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Biasanya itulah yang kita ikuti. Ya, jadi bisa dicek ya. Oh, lagu sobat bagaimana? Karena kita fasilitas handphone kita itu luar biasa sekarang ya. Beda dengan zaman saya dulu ketika belajar harus merekam ya dengan pulpen ke guru satu, guru kedua dan seterusnya. Baik. Yang paling penting kita ketahui adalah apa sih manfaat irama dalam baca Quran? Ya, apa sih manfaat irama dalam baca Quran? Yang pertama, mendukung kebenaran dan kemudahan membaca Al-Quran. Menyeimbangkan otak kanan, otak kiri. Quran kalau diajarkan secara tajwid, teorinya itu kadang-kadang bikin orang pusing juga. Panjang dua harokat untuk matobi'i, apabila harokat fathah bertemu alif, panjang dua harokat. Ya, apabila ada sukun atau tanwin bertemu ya nun bin wawu, maka dibaca itu biguna. Dan seterusnya, teori-teori itu kadang tidak semua orang paham. Tapi ketika membaca dengan irama, in kuntum mu'minin, sudah meliputi semua hukum tadi. Oh, gampang ya. Ketika membaca panjang dua halaman itu gimana sih? Cukup diayun sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sesederhana itu. Ya.
dibaca dengan lagu itu mengakurasi panjang bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, membuat semangat membaca Al-Quran. Jadi kalau kita pakai irama ngajar ke anak-anak, ayo anak-anak kita mulai dengan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bersama-sama serempak semangat. Dan kita mendengarkannya itu senang. Orang yang lewat di Borces ya, Buas, itu senang. Insyaallah kan dengar ada bacaan Quran pakai lagunya rancak menggunakan lagu Ros. Dengarnya itu enak. Coba anak-anak bareng ya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada variasinya, ya, gak ada variasinya. Kemudian terdengar kalau baca Quran nggak pakai irama kok aneh gitu. Ya kan? Coba kita baca Quran. Sebisa mungkin mesti menggunakan irama. Di mana-mana saya menjadi makmum dalam ibadah sholat. Imam itu berarti pakai irama. Walaupun di dusun-dusun itu ya, di desa itu imamnya irama, walaupun mungkin bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu mesti pakai irama. Saya belum pernah mendengar imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pernah mendengar itu imam baca begitu. Belum pernah mendengar. Maka mau tidak mau tetap baca Quran menggunakan irama. Menurut kami itu salah satu ijazah Quran, mukjizat Al-Quran, ya, yang bisa melembutkan hati, membuat kita semangat mendengarkan Al-Quran. Baik. Yang ketiga, membuat daya ingat kuat. Jadi irama itu penguatan hafalan. Coba kita beralih ya, bukan Al-Quran. Pelajaran yang dihafalkan dengan irama itu jauh lebih kuat. Makanya kenapa ulama-ulama ya dulu mengarang kitab, ada nahwu namanya Ibriti. Insya Allah ya, pada tahu lah ya, yang orang mondok Ibriti. Naik lagi setingkat berikutnya apa? Alfiyah Ibnu Malik. Sekarang malah dipopulerkan oleh para nasyider itu ya, para penyanyi. Wala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Nah, itu pakai lagu. Sebetulnya itu menghafalkan rumus ilmu alat, ya. Nah, kita nyanyian pun itu gampang hafal, ya, karena menggunakan irama. Saya berdendang nih, pasti tahu lagu apa ini. Baso. Bahkan liriknya pun masih hafal. Padahal kita nggak tiap hari nyanyi ada bakso, betul? Dulu kita kecilnya doang gitu ya. Di era-era 90-an ini ya. Ini yang era-era saya terutama ya. Era-era 90-an itu lagu anak-anak itu kan populer ya. Itu mesti hafal sampai sekarang. Itulah kekuatan irama, menguatkan hafalan. Yang keempat, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar menghiasi Al-Quran dengan suara. Zaidul Qur'ana bi aswatikum rawu an-Nasa'i wal Hakim. Jadi hiasilah Al-Quran dengan suara. Ada yang menafsirkan melanjutkan. Kenapa pakai suara? Suara yang bagaimana? Bisautin hasan. Suara yang bagus, ya, baik dari segi bacaan maupun suaranya. Kemudian fa inna sautal hasan, karena suara yang bagus yazidul Quran hasanah, menambah keindahan Al-Quran. Ya. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ngaji Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin itu kumpulan hadis sahih ya, dari Imam An-Nawawi. Nah, ada hadis malam yataghanna bil Quran walaysa minna. Ini kalau kita terjemah letter-letter, man barang siapa lam yataghanna, enggak ngelakuin
bil Quran, baca Quran, falaisa, maka bukanlah minna, golongan kami. Wow, ya. Jadi kalau nggak pakai irama baca Quran nggak sempurna sebenarnya. Kalau diterjemahkan bebas, tidak sempurna menjadi golongan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya baca Quran itu dengan irama. Nah, pertanyaannya, irama apa yang akan kita gunakan pada kesempatan ini? Banyak ini ceritanya ya. Irama apa namanya? Nah, irama Ros. Kenal lagu Ros? Lagunya Rosa, kenal Rosa. Nah, ini nggak pakai ayat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa dipilih lagu Ros? Tapi saya contohin dulu ya, karena tiba-tiba nanya ini kan, ya memang gimana sih lagu Ros gitu kan? Nah, maka lagu Ros itu kalau kita dengarkan ada salah satu imam Masjidil Haram itu baca Qurannya itu pakai lagu Ros, dan beliau nggak berganti lagu, makanya ciri khas, suara ciri khas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ada di Imam Masjidil Haram ya. Itu spesialnya lagunya begitu. Senior. Dan pernah diundang ke Masjid Istiqlal. Padahal di Masjidil Haram beliau kalau baca itu gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak pakai bismillah, dengan jahar. Tapi beliau pakai bismillah. Bisir ya, dengan sir. Kenapa saya bilang begini? Ini riwayatnya dari guru kami Yai Fatoni bilang. Dan beliau buat secara langsung. Ya Syekh, apakah Anda baca bismillah kalau Fatihah? Oh, anak akro, saya baca bisir, dengan sir katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diundang ke Istiqlal, beliau bacanya dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Tapi ada nanya tuh ya, yang mendampingi dari Indonesia ya. Dari Indonesia seorang ustaz nanya, yuk Syekh, kenapa pakai bismillah gitu? Dibenarkan maksudnya. Oh, saya tahu karena di Indonesia itu madhabnya paling banyak madhab Syafi'i, maka pakai bismillah. Beliau disesuaikan. Nah, itu lagu Ros. Ditilawati itu sama. Kalau beliau nanya tinggi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Beliau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tilawati. Ar-Rahmanir-Rahim. Gak jauh beda. Nah, kenalkan dengan imam yang tadi saya ceritakan, Imam Masjidil Haram ya. Nah, siapa yang menyuarakan lagu itu? Syekh siapa? Betul sekali, Syekh Budi. Ini yang belum pernah ikut ini ya, bingung. Ya, kalau Imam Masjidil Haram yang saya maksud siapa? Syekh Budi. Kalau yang menyuarakan tadi? Saya tahu dalam hati antum itu ini pasti jebakan Syekh Budi. Karena saya ini yang kedua kali Pak saya kesini. Ya, jadi ternyata lagu Ros itu sudah populer, ya, dan itu sederhana sekali. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu Ros. Sesederhana itu. Maka dari itu ketika
ketika ditanya kenapa dipilih lagu Ros, maka jawabannya ada dua hal. Pertama, lagu Ros itu yang paling sederhana. Semua kalangan bisa mengikuti. Mau anak TK, ya PAUD, anak SD, SMP, SMA, SMK, anak-anak remaja dewasa, para orang tua, para mandula. Kami menangani mandula juga soalnya ya, usia lanjut. Ya, ketika Kota Bogor menerapkan program namanya Bogor Mengaji. Nah, karena di sana syaratnya adalah orang yang berusia di atas 45 tahun. Ya, jadi para orang tua ngaji di sana. Maka kita sodorkan ada namanya tilawati dewasa. Nah, itu bisa dipraktekkan oleh mereka itu dengan lagu Ros. Semuanya bisa ikut. Coba kalau misalkan kita pakai lagu Ustaz tadi yang enak apa tadi? Bayati. Misalkan atau Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang diajak para nenek, ayo semuanya bareng. Nah, kira-kira bisa nggak ngikutin? Nah, makanya dipilih yang paling sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Ros ini insya Allah semua bisa mengikuti. Yang kedua, kenapa dipilih lagu Ros? Karena berkarakter semangat. Ya, coba kalau kita ngajar ke anak-anak, lagu itu ditiru oleh anak-anak, dan lagu itu berpengaruh loh, ya, terhadap kondisi anak. Contoh ya, kita misalkan baca, ayo anak-anak ikuti Ustaz membaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacanya mereka ikut nggak dengan yang Ustaz contohkan? Ikut bareng dia. Coba kalau kita misalkan contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketukannya itu semangat, ya. Jadi lagu itu berpengaruh semangat apa tidak? Orang mau berperang, itu lagunya harus penuh semangat, ya. Lagunya itu sorak-sorak bergembira semua. Coba kalau misalkan mau perang, lagunya Gugur Bunga. Angkat senjata itu udah sedih duluan. Jadi orang yang mau berperang harus semangat. Itu bukan orang yang patah hati biasanya lagunya apa itu? Melo ya, nanti tambah nangis dia. Coba kalau patah hati, lagunya rock and roll misalnya, ya. Atau dengarkan lagu Sika tadi baca Quran, itu insya Allah akan menyembuhkan hatinya. Ya, baik. Jadi lagu Ros itu berkarakter semangat. Ini dua alasan yang menjadi kenapa kita memilih tilawati menggunakan lagu Ros. Ingat ya, bukan lagu tilawati. Itu bukan lagu, tapi lagu Ros. Ya. Baik. Kemudian, nah sekarang kita kenalkan lagu Ros. Ini sudah saya sampaikan di sosialisasi beberapa bulan yang lalu. Ya. Ada 3 nada lagu Ros ini. Yang pertama apa? Ya, ini masih lemes kayaknya dia. Oke, yang pertama itu datar, yang kedua naik, turun. Gimana? Datar, naik, turun. 3 nada itu adalah apa? Datar, naik, turun. Hanya itu lagunya. Gampang ya? Coba bareng-bareng tuh 2, 3. Datar, naik, turun. Coba kalau ini pakai lagu Ros. Apakah sudah sarapan? Belum. Jawab.
Padahal udah makan snack ya, bilang. Yang kedua, apakah sudah ngopi? Belum. Mohon maaf, saya hanya bertanya. Iya. Pulang dari sini lagu harus dipraktekkan. Baik. Mulai dari salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu jangan disambung. Itu Oke. mengandung dua nada. Naik turun berarti waalaikumsalam naik warahmatullahi wabarakatuh turun. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa mama pulang. Iya. Bapak. Siap. Siap. Uang belanjanya siap. Jadi pakai lagu harus bisa dengan kita berkomunikasi pakai lagu. Baik, sekarang bagaimana penerapan di tilawati? Nah, ini sudah mulai masuk ke materi ya. Masuk ke materi, kita coba lihat ini ada rumus lagu dan insya Allah gampang sekali. Kalau di buku tilawati ya, kita melihat ada satu barisnya cuma satu kalimat. Maka nada yang diambil langsung yang ketiga. Turun apa? Turun. Langsung. Turun. Contohnya ada di jilid 1 halaman 1 baris ke-1. Bacaannya aba. Sudah ketemu? Aba. Itu nada yang dipakai rumusnya apa? Turun. Kalau toh mau dibaca 3 kali boleh, maka 3-3-nya dipakai. Datar, naik, turun. Maka bacanya gimana? Aba. Tidak dipanjangkan. Aba. Jangan aba. Nasar nggak tuh? Karena saya melihat, mohon maaf, saya melihat konten ya, namanya orang yang biasa bikin konten ya, habis latihan tilawati, dia praktekkan, dia kenalkan jamaah apa di satu itu begini ya cara bacanya. Dia keluarkan tuh tulisan tilawatinya, itu dia baca aba. Dia baca begitu, kepanjangan. Padahal bukan dari tilawah. Ini orang yang bikin konten. Makanya harus selektif juga itu ya. Di YouTube banyak orang baca tilawati, tidak harus dari tilawah. Oke ya. Ini kalau satu kalimat dalam satu baris. Kalau dari satu barisnya ada 2 kalimat, maka nada yang pertama adalah naik turun. Apa? Naik turun. Contohnya masih di jilid 1 halaman 1 baris keempat, 5 dan 6. Apa bacaannya? Ba. Terus bawahnya bawahnya lagi ba. Itu sama dengan naik turun. Ya, itu untuk baris 4, 5 dan 6. Kenapa dibaca seperti itu? Karena hanya 2 kalimat dalam satu baris. Kemudian kalau satu barisnya 3 kalimat, maka gampang ya, 3-3-nya digunakan. Datang, naik, turun. Contohnya di baris kedua. Apa bacaannya baris kedua?
Aba. Itu baris kedua. Baris yang ketiga juga sama. 1, 2, 3. Aba. Baris ketujuh juga sama. Alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Jadi ditilawati jilid 1 dikenalkan nama hurufnya. Nama huruf hijaiyah tapi tetap dibaca dengan irama halus. Bagaimana kalau satu barisnya terdiri dari 4 kalimat, maka naiknya 2 kali. Datar, naik, turun bersama-sama. Datar, naik, turun. Contohnya ada di halaman 1 jilid 4. Kita buka ya jilid 4. Diselingi kertas warna hijau. Nah, itu ada jilid 4 halaman 1. Sudah ketemu? Bacaannya salah sama dengan salah salama sama dengan itu kalimat yang kedua. Nah, jadi komposisinya dan naik turun salah sama dengan salah salama. Bawahnya sabata fabasa fadala farroha akhara qaddama rattaba yassara. Satu lagi yukadzibu yubashiru yudhillu. Jadi yukadzibu yubashiru itu sama. Naik yudhillu turun. Gitu ya. Bagaimana kalau 5 kalimat dalam satu baris? Di sini tidak kita cantumkan, tapi di tilawati ada ya di halaman 12. Boleh kita baca ya. Halaman 12 jilid 4. Kalau 5 baris dalam satu kalimat, maka naiknya ditambahkan 1 kali lagi, berarti 3 kali. Datang, naik, turun. Nah, Banyak naik. naiknya 3 kali. Maka kalau kita baca di baris 1, yakinun, yakini. Yang kedua, 2, 3, Saburun. minum dulu airnya. Ya, bisa ya? Bisa. Coba diulang. Soburun. 2, 3. Soburun. Apa sih artinya sobur itu? Ini 5 kali kita disuruh saling ya. Setelah disuruh yakin, berikutnya suruh. Tapi kalau soburin, disuburin. Suburin, makanya saya suburin ya. Baik, sekarang bagaimana kalau kalimatnya panjang? Maka satu kalimatnya rumusnya adalah datang. Kalimat yang kedua naik. Kalimat yang ketiga turun. Kita ambil contoh surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Datang. Fasholli li rabbika wanhar. Naik. Inna syani'aka huwal abtar. Turun. Coba bareng-bareng ya. 2, 3. Inna
شانئك هو الأبتر قل أعوذ برب الناس bersama-sama. قل أعوذ برب الناس Berikutnya Malikin nas Ilahin nas. Datang min syarril waswasil khannas. Naik alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Datang naik turun berulang-ulang ketika bertemu ayat yang sudah mulai bacaan panjang. Gitu ya. Baik, alhamdulillah. Ini penerapan lagu Ros melalui rumus 3 nada tadi. Selanjutnya, halo. Selanjutnya kita hanya mengenalkan saja bahwa yang dimaksud kalimat itu adalah kelompok atau penggalan tulisan. Jadi ada jeda itu kalimatnya kita hitung dari setiap tulisannya dipisah. Lalu ada kalimat yang kelompoknya itu huruf tunggal. Seperti a, ba, aba, belum dikelompokkan, belum digandeng, belum disambung. Ada juga yang gandeng atau sambung. Kemudian ada kalimat itu pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Kalimat pendek itu yang kita baca a, ba, aba, kalimat pendek. Kalimat sedang itu ya, contohnya ada di jilid 1 halaman 44 misalnya. Alama wa hakama ro'afa wa rohama, itu kalimat sedang ya. Lalu ada kalimat panjang. Kalimat panjang itu yang satu barisnya itu satu kalimat panjang. Dan itu dimulai dari jilid 2 halaman 44 ya, termasuk ada di jilid 3, 4, 5 ya, itu kalimat panjang. Misalnya sanu'iduha siratahal ula. Nanti berikutnya satu kalimat panjang. Baik. Catatan khusus, setiap yang ada di buku tilawah dilakukan dengan irama ros, termasuk huruf muqatta'ah alif ba ta sa jim ha kha dal ra, itu dibaca dengan adgham. Termasuk nama angka Arab 1 2 3 3 2 1 ada sama dengan boleh dibaca boleh tidak. Kemudian setiap pokok bahasa boleh dibaca 3 kali. Aba pokok bahasa dibaca 3 kali boleh. Nah, gitu ya. Doa terakhir, ya Allah kabulkan bagi kami kesehatan, kesabaran, dan kemudahan dalam belajar Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Apakah sudah siap? Siap. Ke materi selanjutnya. Siap. Materi selanjutnya adalah praktek lagu Ros jilid 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini nanti akan bergantian saya dengan Ustaz Edi Suwardi ya. Ini bergantian. Jilid 1 saya bacakan, 2, 3, 4, 5 nanti beliau yang akan membacakan. Bahwa musilat saya akan sampaikan, termasuk nanti terakhir strategi mengganti. Halo. Sudah siap? Siap. Kita buka tilawati jilid 1. Jawabannya 3 kali ya. Siap. Oke. Dibuka halaman 4 Romawi. Siap. Apa di halaman 4 Romawi? Syarat umum menjadi guru Al-Quran metode tilawati. Komitmen dan keahlian nanti dibahas dalam strategi mengajar. Oke, langsung ke pokok bahasan. Ustaz rahmatullah,
mengajar tilawati setiap jilidnya itu harus mengetahui pokok bahasa. Karena itulah yang menjadi target pembelajaran. Oh, saya jilid 1 ngajarnya. Berarti targetnya santri mampu membaca huruf hijaiyah berharokat fathah tidak sambung. Dimulai halaman 1 sampai 32. Oh, ini yang kedua targetnya santri mampu membaca huruf hijaiyah berharokat fathah sambung. Santri mampu membaca huruf hijaiyah asli, alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal, dal, ro, dan seterusnya. Dan yang keempat mampu membaca angka Arab. Mungkin pertanyaannya, kok diajarin huruf hijaiyah asli? Katanya metode praktis langsung dibaca a, ba, ba, a, ba. Kami melihat metode sebelumnya, metode senior kami, yaitu Baghdadiyah, atau dulu namanya turutan. Metode turutan ya, Baghdadiyah. Itu ada kaidah, itu kan dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, dal, kok dol sih, dal, wa, za, sin, shin, dan seterusnya itu sampai ya. Ya, kemudian mohon maaf ini ya, kalau sekarang ada metode praktis kan nggak dikenalkan lagi. Tapi yang terjadi akhirnya anak nggak ngerti nama huruf hijaiyah. Ya, jim dibacanya ja, sin dibacanya sa. Ya, sehingga yang terjadi kalau kita baca huruf muqatta'ah dalam Al-Quran, khawatir suar, hamim, hama, kaf, ha, ya, ain, shad. Ada yang baca kahaya asad. Nah, yang parah kan di awal ya, alif lam mim. Baca nih alama. Ada yang baca begitu. Saya langsung mendengar telinga saya sendiri. Mohon maaf ya. Ada ibu pengajian pas suratnya surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaya asad. Ini imam riwayat mana lagi dia begitu bacaan itu. Jadi dibaca dengan bacaan seolah-olah berharokat, padahal itu adalah fawatir suah. Dibaca sesuai nama huruf hijaiyah. Terus yang kedua, angka Arab penting dipelajari. Kenapa? Karena Quran ditulis angkanya menggunakan angka Arab. Ayo nak dibuka surat ke-18 ayat 23. Angkanya menggunakan angka Arab. Ya, sehingga ketika anak membaca Quran, halaman dan nomor surat yang dipilih untuk menggunakan angka Arab, dia bisa menemukan ayat tersebut. Maka penting untuk kita. Oke, iklan ya. Baik, kita akan masuk ke jilid 1 halaman 1. Saya akan contohkan praktek membaca ta'awudz dan basmalah. Selanjutnya bagaimana kalau dibaca dari basmalah langsung. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya. Contoh yang dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengarkan dulu. Bismillahnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dari mulai tahu. Tapi kalau langsung bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung dengan nada turun. Gitu. Kalau dimulai dari bismillah. Sekarang dari ta'awudz bareng-bareng. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari mulai bismillah langsung 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk baris pertama. Aba. Dari 3 nada ya, rumus tadi yang dipakai yang mana? Datangnya turun. Kan cuma sekali. Aba. Kata
turun. Kita saya turun nanti. Karena kita bacanya aba. Jadi saya nanya, yang mana yang dipakai dari 3 nada tadi? Turun. Bukan turun. Karena saya nggak membaca aba. Tapi begitu kan? Gibran turun, Gibran. Aba. Aba. Turun. Kalau saya baca 3 kali, aba. Berarti yang mana nadanya? Naik, turun. Sekarang udah bisa ya? Oh, lulus semuanya ini ya. Lulus jadi 1. Lulus jadi 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Aba. Nadanya yang mana? Wah, luar biasa ya. Betul ya? Sekarang baris kedua. Aba. Ayo. Awas jangan kepanjangan ya, dibaca pendek semuanya. Alif ba 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 alif ba. Lanjut halaman 2. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Bacanya gimana? Oke, lanjut ya. Baris kedua. 2, 3. Bata, taba, ata, tata, taba, ta'a, tabata, tataba, ta'aba, ba'ata, ataba, abata, tataba, babata, ta'alif ba. Berikutnya halaman 3. Siap. Kasih yes ya supaya ada gongnya terakhir. Siap. Yes. Enak kan? Banyak variasi kita mengajar ya, membuat anak-anak tuh semangat untuk mengaji Quran. Oke, halaman 3 berikutnya. Siap. Yes. Yesnya jangan jauh-jauh, jangan panjang-panjang. Yes, gitu ya. Oke, sekarang kita baca Bismillah bareng-bareng. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Gimana bacanya? Lanjut. Nah, kayaknya ada yang kesleo di sini ya. Lidahnya kesleo. Ta alif ba, ta alif. Nah, jangan begitu. Bacanya pelan-pelan. Ya, kalau sudah huruf hijaiyah bacanya pelan. Perhatikan.
Sa alif ba ta sa alif ba ta sa. Jangan ta sa alif. Nah, kan beda ketukannya kan? Sa alif ba ta sa alif ba ta sa. Bisa ya? 1, 2, 3 diulang. Lanjut halaman 4. Bisa makannya bisa 2 piring habis ini ya. Baik, nanti kalau sudah bisa polanya, kita tentu saja nggak membaca tiap halaman, ya, karena ditilawati sama susunannya. Nanti kita ambil yang beda-beda aja, ya. Nah, sekarang dibaca dulu bareng-bareng halaman 4. Siap ya? Saya padahal nggak pakai lagu, tapi udah otomatis pakai lagu. Ya. Nanti lama-lama salah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi otomatis pakai lagu. Baik, sekarang kita baca mulai dari tahun halaman 4. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu huruf jim apa ja? Jadi saya mendengar ada 3 bacaan yang berbeda. Pertama, jim ha alif. Nah, ini yang betul. Yang kedua, ja. Yang ketiga ini agak aneh sedikit. Jaim, jaim ha alif, jaim ha jaim. Karena tadinya mau ja, temennya jim. Jaim ha alif, jaim. Jadi jaim. Baik, halaman 5 coba yang paling bawah saja, kotaknya aja. Ya, yang paling bawah. Khotimha gitu ya. 1, 2, 3. Khotimha, khotajimha, khotajim. Ada yang kayaknya itu nggak mau meninggalkan masa lalunya. Khotajim. Jai itu kan masa lalu ya. Itu jangan dibilangkan diri. Lihat ya, itu huruf jim. Untungnya huruf jim itu nggak ada dalam awat suara. Harajim nggak ada ya. Jadinya amim dan seterusnya. Ya, untungnya. Jadi kita jarang mengenal huruf jim di Al-Quran ya. Ya, jadi untungnya begitu. Tapi jim ditulis di Al-Quran biasanya sebagai huruf waqaf, yaitu huruf waqaf jaiz. Apa jaiz itu? Boleh. Itu di halaman berapa, jilid berapa materinya? Jilid 5. Jim tanda waqaf jaiz, boleh berhenti atau terus sama hukumnya. Gitu. Nanti kita belajar di jilid 2 begitu ya. Baik, sekarang lanjut halaman 7, tapi yang dibaca 2 baris awal, 2 baris akhir saja. Siap. Ya? Baris pertama mewakili 1 kalimat, baris 2 mewakili 3 kalimat, baris kedua terakhir mewakili 2 kalimat, baris terakhir mewakili huruf hijaiyah asli atau angka Arab nanti kalau udah masuk angka Arab.
Contoh ya. Hakhoda, dada, daha, dakho. Langsung ke bawah. Sadakho, tadaha, dal jim, dal hakho, jim hakho. Gitu ya. Oke, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hakhoda, dada, daha, dakho, sadakho, tadaha, dal jim, dal hakho, jim hakho. Lanjut halaman 10. Siap, siap, siap. Yes. 2 baris awal, 2 baris akhir. Saroza bareng. Saroza. Lanjut. Sasa, saro, saza. Darosa, takhosa. Alif bata, sajimha, sasifo. Sepertinya guru Boas ada yang dari Jepang Sasalo. Padahal itu huruf apa namanya? Jangan salah Sasalo. 11. Akhirnya kita baca yang kotak bawah. Sin shin 2 2 3. Sin shin dal dal rozai. Sin shin rozai sin shin. Lanjut halaman 13. Siap, siap, siap. Yes. Sohaba, ayo. Sohaba. So, soha, soho. Hasoda, jasoda. 1 2 3. 3 2 1. Oke. Doroba bareng. Doroba. Dodo, doro, doba. Tabago, sosodo. Sod, dodo, sin. Shin, sod, dod. Sin, shin, sod. Ya. Itu nama hurufnya sod. Sodun. Sodun. Ya, nama hurufnya sodun. Dibacanya sod. Jadi kalau kita baca di Quran ada huruf sod. Itu kalau baca harus ada kolkolanya. Sod. Sama surah Maryam. Kaf ha ya ain sod. Ada kolkolanya. Angka Arab halaman 15. 4 1 4 3 4 3 4 5 4. Sekarang angka Arab di halaman 20. 6 6 6 bareng. 6 6 6 7 7 7 8 8. Ingat bukan 8 8 8. Tapi 8 8 8. Awas, ngajarin anak jangan menyesatkan. Ustaz, angka berapa itu? 8. Padahal yang dimaksud angka 8. Lanjut halaman 3. Sebelum itu ya, 25. Siap, siap, siap. Ma sama dengan ma. Ayo. Ma sama dengan ma. Ini dibaca semua satu halaman. 1 2 3. Kakak, kakak, kako. Lasa, lapa, kola. Roma, mago, lama. Komaro.
10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halaman 30 siap? Halaman 30. Halaman 30 kita baca dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad, Aha, ana, aha, haa, sa'ala, nadaha. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bagus sekali. Untung sudah sosialisasi. Kalau belum sosialisasi bacanya begini. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kalau sudah suku katanya udah banyak, jadi dipenggal setiap angka. 21. Tapi kalau suku kata belum banyak, 1, 2, 3 gabung jadi satu aja. 3, 2, 1, 104, 008, 212. Salah katanya ya. Ini ya sekuburan yang kita. Nama huruf hijaiyah dirangkum dalam halaman 32. Kita buka. Siap. Otomatis lagu terus ini ya. Alif bata sudah ketemu belum? Alif bata sajil ha khodal dal ra zai sin shin sad dad ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Gampang ya? Masuk ke halaman 33, 10 halaman terakhir atau 11 halaman terakhir sudah merupakan huruf cara bacanya lebih gampang karena susunannya hanya 3 nada. Batasa sama dengan batasa, selanjutnya 3 nada. Babaca, tabasa, sabata, asaba, Dadaro, sabaro, wasaqo. taroka, daroza. Lanjut halaman 34. Siap. Langsung jaha kho 2, 3. Jahafo sama dengan jahafo. Khozana, jaroha, hajama, hajaro, akhoza, khoroja, hajaba, bahasa, khotoba. Langsung angka Arab. 90, 100, 101, 103, 102, 104. Oke, yang 35 Sasha, ayo. Sasha sama dengan Sasha. Awasan Sasha sama dengannya ke bawah sih. Cuma itu doang. Lanjut halaman 42. Siap. Kalau gitu kita ganti ya, jangan yes. Kita ganti oke. Siap, oke. Karena sudah lemes tadi. Yes. Kita ganti. Kita harus tanggap ini.
Guru nanti harus anggap, oh guru kita ada yang lulus, ganti betul ya, ganti cara. Ada 5 kalimat, perhatikan. 5 kalimat itu berarti rumusnya bagaimana? Datar, naik, 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 turun. Contoh ya, ha sama dengan ha, sama dengan ha, sama dengan ha, fahada, turun. Terakhirnya turun. Kita baca bismillah bareng-bareng. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ha sama dengan ha, sama dengan ha, sama dengan ha, fahada, halaka, syahada, karoha, jahada, haroba, nahara, hadara, lahaba, faqa. Oke, lanjut halaman 43. Siap. Oke. A sama dengan A, sama dengan A, sa'ala. Ya sama dengan ya, ama, adama, yasara, fa'ada, sa'ama, ajara, asoya, khoyara, bayana, alama. Oke, cukup. Lanjut halaman 44. Siap. Oke. Nah, rumus 2 kalimat itu nadanya bagaimana? Naik, turun. Nah, itu alama wa hakama, ro'afa wa rohama. Turunnya pakai tangga. Ya. Ro'afa wa rohama. Kalau turun anjur alama wa hakama, ro'afa wa rohama. Namanya turun bebas. Ini harus pakai tangga. Ada suaranya. Alama wa hakama, ro'afa wa rohama. Nah, berikutnya. Ikhwan dulu, baris berikutnya ya, berikutnya nanti akhwatnya. 2, 3. So'ada wa zalaqa, zohara wa tabaqa. Akhwatnya. Bersama-sama. Kataba wa mabana, azaba wa mahana. Sallallahu bersama. Sadaqallahul azim. Khotam ya, khotam dari 1. Mau kumpulan enggak? Jadi dua dan seterusnya dengan Ustaz Ibu Suwarti. Baik, silakan diminum dulu. Sebaiknya ada di masing-masing kan? Boleh break 5 menit atau mungkin? Kita minum dulu. 15 menit. Biji kencing dulu. Silakan yang mau ke belakang. Ya waktu ya 5 menit.
masyhur. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintai dia akan bersama. Pasrahkan semua Mbak Punten. indah nasihat itu tak pandai aku bersyukur. Kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah mengalir bersih di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni khilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Menebarkan rahmat bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan permusuhan. Kalau orang pernah berbuat salah, Nabi tidak pernah membalas dengan kesalahan, tapi Nabi membalas dengan kasih sayang. Harus mati pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah mengalir bersih